Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman semuanya. Bertemu kembali dengan saya berkaitan dengan ulasan sederhana. Semoga ulasan ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Yang pertama-tama akan kita bahas berkaitan dengan tema saat ini adalah wujud karya Tuhan yang membawa sebuah perubahan. Nah, ini tema kita untuk saat ini. Semoga ulasan sederhana ini bisa memberikan wawasan kepada kita semuanya. Nah, karya Allah yang membawa perubahan itu dapat dilihat dalam berbagai wujud yang secara langsung maupun tidak langsung itu bisa mempengaruhi kehidupan manusia dan alam semesta ini. Nah, kita akan melihat berikut adalah beberapa contoh wujud karya Tuhan yang membawa perubahan. Yang pertama, teman-teman, adalah berkaitan dengan alam dan lingkungan. Nah, alam semesta dengan segala komponennya seperti matahari, bulan, bintang, dan bumi adalah karya Allah yang sangat luar biasa. Keberadaan dan keteraturan benda-benda langit itu bisa memberikan dampak yang sangat besar terhadap kehidupan di muka bumi ini, seperti perubahan musim, siklus air dan iklim yang memungkinkan kehidupan untuk berkembang. Kalau di tempat kita di Indonesia itu ada musim hujan, ada musim panas dan lain sebagainya, dan itu memberikan perubahan siklus kehidupan di lingkungan kita, alam dan lingkungan kita. Kemudian yang kedua adalah tentang manusia. Manusia diciptakan oleh Tuhan itu pada hari yang ke-6. Setelah semua diciptakan, baik hari pertama sampai hari ke-5 dan hari ke-6, kalau sudah semua tertata dengan baik, sudah disiapkan, baru manusia itu diciptakan. Nah, penciptaan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna merupakan salah satu wujud karya Allah yang paling signifikan. Dengan akal dan pikirannya, manusia dapat menciptakan teknologi dan peradaban yang mengubah dunia secara drastis. Nah, kita tahu bahwa manusia itu penuh dengan akal dan pikirannya sehingga bisa menciptakan teknologi, menemukan temuan-temuan berkaitan dengan teknologi, dan itu juga bisa mengubah peradaban manusia. Ada yang positif, tetapi ada juga yang negatif. Temuan-temuan yang baik banyak, tapi juga temuan-temuan yang tidak baik juga banyak. Dan itu juga bisa menghancurkan kehidupan manusia, tapi juga bisa memberikan kemajuan bagi kehidupan manusia untuk keberadaban manusia selanjutnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah fenomena alam. Nah, kejadian alam seperti halnya gempa bumi, letusan gunung berapi, dan badai adalah bagian dari dinamika bumi yang seringkali membawa perubahan besar. Meski bisa merusak, fenomena ini juga memainkan peran yang sangat penting dalam pembentukan kembali ekosistem dan permukaan bumi. Contohnya, kalau ada gunung meletus, walaupun ini adalah sebuah bencana buat kita, tetapi kita lihat misalnya kayak gunung berapi
dia meletus, ya memang memberikan kehancuran yang luar biasa. Tetapi dengan meletusnya gunung berapi itu mengeluarkan magma yang mungkin sangat menakutkan, tetapi itu memberikan kesuburan nantinya di sekeliling lereng gunung itu, dan juga memberikan kesuburan bagi pertanian yang ada di daerah kita dan lain sebagainya. Itu contohnya seperti itu tentang fenomena alam. Ya, misalnya kalau ada gempa dan lain sebagainya, sebenarnya gempa itu tidak membunuh, tetapi yang membunuh itu adalah bangunan-bangunan yang diciptakan oleh manusia. Kemudian ya banyak hal yang membuat banyak korban pada saat bencana gempa bumi yang sedang berlangsung. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan sama-sama melihat yang berikutnya adalah tentang hukum alam. Hukum-hukum alam seperti gravitasi, termodinamika, dan evolusi adalah sistem yang diciptakan Tuhan untuk menjaga keseimbangan dan keteraturan alam. Pemahaman akan hukum-hukum ini telah memungkinkan manusia untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak pada perubahan sosial dan ekonomi. Walaupun tadi sudah dibahas pada urutan yang kedua berkaitan dengan karya Tuhan di dalam kehidupan manusia, dan ini kita bahas mengenai tentang hukum alam. Jadi ilmu pengetahuan dan teknologi yang ditemukan oleh manusia itu bisa juga berdampak pada perubahan sosial dan ekonomi kehidupan manusia tersebut. Nah, selanjutnya teman-teman, yang tidak kalah penting itu tentang yang kelima, ya, itu tentang kesadaran spiritual. Nah, perubahan dalam kesadaran spiritual manusia itu seringkali dianggap sebagai karya Tuhan yang membawa transformasi dalam kehidupan individu dan masyarakat. Melalui pengalaman spiritual ini, banyak orang yang menemukan tujuan hidup yang lebih dalam dan berkontribusi pada perdamaian dunia. Jadi kalau tentang kesadaran spiritual ini berkaitan dengan kehidupan, itu memberikan perubahan dan kesadaran spiritual manusia yang luar biasa. Nah, itu tentang karya Allah atau karya Tuhan berkaitan dengan kesadaran spiritual manusia. Walaupun sering kita katakan bahwa ada perjumpaan secara khusus dan perjumpaan secara umum, ya, itu kalau sebuah teorinya. Nah, teman-teman, kita sudah membahas tentang karya Tuhan dalam kehidupan kita berkaitan dengan karya Tuhan yang membawa sebuah perubahan. Nah, karya-karya ini itu sebetulnya menunjukkan bagaimana Allah itu tetap bekerja melalui ciptaannya untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan dan bermakna dalam kehidupan kita. Nah, teman-teman, semoga ulasan sederhana ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga bisa memberikan wawasan yang semakin luas di dalam benak kita dan pikiran kita. Akhir kata, saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan teman-teman semuanya untuk saya bisa menyampaikan ulasan yang sangat sederhana ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.